Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dan jemaah Majelis Zikir As-Samawat Al-Maliki, kita berjumpa dalam As-Samawat Al-Maliki Channel. Dan pada momen Idul Adha 2025 ini, atau bertepatan dengan Zulhijjah 10 Zulhijjah 1446 Hijriah, kita akan berbincang hal-hal yang berkaitan dengan momen ini, yaitu terkait dengan apa itu kurban, kemudian apa itu Idul Adha, dan juga ibadah haji. Tentu saja yang akan kita bicarakan ini juga hanya sesuai dengan persepsi bertasawuf yang ada di Majelis Zikir As-Samawat atau yang biasa kita praktekkan di Thariqat Amaliyah. Dan untuk memperbincangkan itu bersama saya kali ini kita berbincang langsung dengan pimpinan Majelis Zikir As-Samawat yang sekaligus mursyid dari Thariqat Amaliyah, Kiai Haji Ma'adi Al-Batawi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kiai, jadi kita langsung saja ini. Jadi kalau biasanya secara konvensional fikih di luaran, orang itu berkurban itu minimal ada hitungannya. Misalnya 1 ekor kambing itu untuk 1 jiwa, kemudian 7 jiwa untuk 1 sapi misalnya. Tetapi di As-Samawat ini berbeda, Kiai. Kenapa di sini kok 1 saset kecap pun atau 10.000 pun boleh untuk berkurban itu? Apa filosofi dan kira-kira hujahnya kira-kira gitu, Kiai? Baik, inilah yang seringkali kita hanya berfokus kepada dalil yang menentukan. Bagi orang yang mampu, bisa 1 kambing. Bagi orang yang lebih mampu, bisa 1 sapi 7 orang. Terus bagi orang yang nggak mampu, apa yang mereka perbuat? Hanya menerima. Nah, kami ngambil kesimpulan di hal ini tentang takwa. Inna akramakum indal atqakum. Takwa ini kami ajak mereka memahami tentang hakikat bagaimana berkurban ini, dengan semangat jiwa berkurban ini timbul dari orang yang nggak mampu. Majelis kami ribuan, puluhan ribu. Kalau kami hanya berpedoman pada 1 kambing, si Pulan katakan A, si A nih, katakan kita sebut namanya A. Hari ini dia motong kambing 1. Tahun besok enggak, kan udah berkorban. Golongan yang mampu si B, hari ini dia korban 7 orang, belum tentu bisa berkorban tahun depan, karena anggapnya sudah berkorban. Dan korban itu bukan hanya harusnya continue berkorban setiap tahun. Kenapa? Gunanya dalam rangka memahami konsep uluhiyah, konsep-konsep ketuhanan. Yang sifat ketuhanan inilah yang muncul dalam kita. Makanya kami mengambil, apa salahnya 5.000, apa 10.000. Lihat, ini daging di belakang kita, ada kecap. Lihat nanti ada uang. Mereka harus beli bumbu. Nah, dari partisipasi korban ini yang 10.000, yang 20.000, yang 50.000, yang 100.000, kami kumpul. Kami belanjakan ini agar mereka mengerti, oh korban. Besok mereka merasa, oh korban 10.000 nikmat. Akan beranjak kepada 20.000. Yang 5.000 pada 100.000. Continue setiap tahun. Tiap tahun kami selenggarakan seperti ini. Dan kami tidak menyalahkan hukum fikih, kami bicara usul fikih. Jadi usul fikih itu artinya semua orang tuh berkorban. Harus berkorban. Contoh, mungkin suatu riwayat sahabat Rasulullah Bilal bin Rabah, nggak bisa unta, nggak bisa, tapi mereka ayam jago. Hari kita mengambil kesimpulan, didik masyarakat ini semangat berkorban dulu. Apa kemampuan beliau? 10.000 kecap. Emang orang nggak mampu nih, yang kita bawain mau makin miskin loh. Ini para jamaah, Anda lihat nanti di back kita, background, orang nggak mampu dengan kecap, mungkin ada uang sedikit, dia bisa. Pengamalan kami 2001 di sini, di desa Kohot ini, Alar dan sekitarnya. Belum ada minimarket, belum ada Indomaret. Satu kampung ini tidak punya stok yang namanya kecap 500 pack sunset. Sehingga kekurangan lah, mereka beli ke kampung Melayu. Apa yang terjadi di sana? Insiden tabrakan. Si nenek dengan ponakannya bawa motor, terpleset. Akhirnya apa? Itu pengalaman kami. Akhirnya daging tidak dimasak karena si nenek harus masuk rumah sakit. Si cucu juga harus ke rumah sakit. Terbengkalai daging, tidak ada yang ngolah. Pengalaman dari itu, apa salahnya kami mengajak kepada jamaah yang tidak mampu
Ayo semangat berkorban dengan partisipasi minimal kecap berkorban. Kurban itu sesuai dengan kapasitas. Kapasitasnya. Oh. Kalau kami tuntut satu kambing, ya mungkin kami nggak berkorban setiap tahun loh. Ini 12 ekor, 10 ekor, dan semua panitia di sini kan nggak dapat melayani mereka. Nah, berdasarkan inisiatif itu, kalau Anda mau protes atau Anda mau pakai dalil-dalil, saya juga punya dalil. Dalil saya, dalil ijma, kebutuhan saya sebagai mursyid, agar semua murid kami berpartisipasi korban. Akan dilihat, diantarkan sendiri. Kayak apa indahnya, daging plus kecap, plus uang. Nah, ada yang berbeda juga Kiai di dalam majelis zikir as-samawat ini yang saya amati ya. Misalnya ketika para panitia yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, satu kerat daging itu tidak mengambil, semuanya diantar kepada fakir miskin. Apa itu? Kami memberikan kesadaran, layanilah fakir miskin ini. Kalau panitia sekarang 500, ngambil seorang sekilo. Sudah 15 kilo. 500 kilo. Dapat apa fakir miskin? Hanya tulang. Hanya jeroan. Mereka kecewa. Maka kami tetapkan semua para jamaah dengan ridho Allah ikhlas buat mereka kita layani. Ini kami udah terbiasa setiap tahun melayani dan semua tidak ada yang bawa pulang. Dan packingnya pun spesial ya Kiai? Packingnya spesial, Anda lihat. Ya. Nanti kami menghargai. Masa saya membawakan ke fakir miskin kedua apa kantong kresek. Terus sama kami di dalam dunia saya mengerti packaging loh. Iya. Dengan packaging yang baik, daging yang segar, dengan tata krama yang baik. Ini loh kami pelayan-pelayan. Ini hak Anda loh yang saya bawa. Saya hak Anda yang saya layani dalam menerima adik kurban. Bos mungkin dengan zakat sama kami packing dengan baik. Jadi beda perlakuannya Kiai. Perlakuannya harus beda. Betul-betul ini ada sebuah pelayanan. Ada sebuah pelayanan. Kenapa pelayani? Sebuah sifat yang muncul adalah sifat-sifat uluhiyah. Karena kami ajarkan mereka di sini tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah sehingga bisa bermuraqabah. Oke, baik. Oke, Kiai, kita beralih sedikit topik yang lain ya. Yang masih ada kaitannya. Bahwa Kiai sering menyinggung bahwa Idul Adha itu sebuah momen kita nobar, nonton bareng. Kiai sering menganalogikan bahwa ini sebuah pertandingan sepak bola dunia dan kita nonton bareng-bareng dari sini tentang sebuah event besar yang ada di Mekah Madinah sana itu. Nah, apa yang kita tonton sebenarnya, untuk apa kita menonton itu? Inilah kadang-kadang kita hanya sebuah hiburan dunia, melihat pertandingan olahraga, tinju dan sebagainya, bulu tangkis dan sebagainya. Kita bukan pemain padahal. Tanpa kita nonton, kita gemuruh semangat, bahkan teriak tanpa kita sadari. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa kita lebih pintar kan, seolah-olah tolol. Kenapa itu nggak masuk? Inilah kemarin kita diberikan oleh Allah, nobar, tontonan bareng seluruh umat muslim, seluruh manusia nonton. Ada apakah di kota suci Mekah dengan adanya Golden Triangle ini membuat nggak kita menjadikan salah satu ajaran Millata Ibrahimiyah Hanif? Golden Triangle itu Father, Mother, and Son. and Son. Kita lihat ketiga sosok manusia ini menjadikan simbol manusia di seluruh dunia, di bumi ini. Lihat bagaimana karakter beliau, seorang leadership, membangun karakter keluarga, membangun ideologi negeri bangsanya, membangun ideologi ketuhanannya, tercermin. Negeri yang gersang, apa? Siapa yang nggak akui? Agama yang mana tidak mengakui tentang Ibrahim? Semuanya. Tapi kita bicara ilmiah. Orang mengakui Ibrahim, tapi tidak melaksanakan kurban. Tapi kita di dunia Islam, apalagi dunia tasawuf, kurban itu kita kemas sedemikian rupa agar nonton bareng kita kemarin, orang bisa ngerti. Oh, kemarin loh, yang kemarin waktu di Arafah, yang orang pada wukuf, kemudian mabit, kemudian jumrah Aqobah. Oh, ini loh dari jumrah Aqobah yang dilemparkan setan-setan dan setan-setan sifat-sifat rakus, sifat hewan. Kok kenapa? Allah dengan rahmatnya memberikan intelektual kita, mindset kita. Kenapa seorang Ibrahim yang dikorbankan kemudian dirubah? Bukan, sekali lagi, Ismail berubah jadi kambing. Dirubahlah dengan kekuasaan Allah, kun payakun, seorang seekor gibas. Pernahkah kita cerna dalam kehidupan kita?
Itu dia. Kadang-kadang kita hanya melihat aspek fisiknya aja, tidak mendalam pemahamannya. Kita harus mendalam, kita harus kaji. Ada apa kok sampai nafsu yang Allah uji sampai demikian rupa menurut logika kita. Tapi pernah kita korbankan jiwa raga kita. Kita sering mengomong, jiwa raga kita untuk kita korban untuk anak kan? Iya. Anda harus tahu, Anda bangun pagi pergi kerja untuk siapa? Anak. Ibu bangun pagi untuk siapa? Ibu semua untuk anak. Coba sekarang feedback. Kenapa Ibrahim melakukan dengan anaknya? Terjadilah sebelum haji itu Dzulqa'dah. Dia duduk santai. Dia bicara tentang keesaan Allah. Dia bicara tentang kasih sayang Allah. Yang pada prospeknya Allah memberikan karunia seorang anak yang sudah lama ditunggu. Kemudian Allah ingin coba sampai di mana manusia bisa berkorban. Dari kesempatan itu kami mengambil analogi, mengambil filsafat, merenung. Loh, kenapa jamaah kami tidak kami ajak yang nggak mampu 10.000, 20.000 agar bisa berkorban. Sedikit saja, ini jadi manis kok, kecap. Ini jadi manis loh nanti tambahan uangnya. Nah, inilah kita nonton barengnya ini. Kita seolah-olah tuh alergi ada di sana tuh. Yang itu nggak usah. Tapi urusan dunia, urusan bola, semuanya niru. Pemain sampai belajar sliding tackle, man to man markingnya, counter attack-nya, semua dipelajarin. Kita yang sama muslim, apalagi sudah haji, pernah merenung kembali pada puasa sunnah tarwiyah, pada puasa sunnah Arafah. Bagaimana konsep Arafah? Pernah kita menjenakan sejenak waktu, mendedakan waktu bertafakur. Ada apa Arafah? Kenapa di Arafah? Mengenal diri kita. Kenapa surat Al-Hajj itu turun? Agar manusia mengenal dirinya, bagaimana mengenal pada Robnya. Nah, kita nonton bareng dong. Mata kita ke kiblat sana. Ada apa? Kok ada ajaran yang diteruskan oleh baginda Rasulullah SAW sampai ke diri kita hari ini? Apakah ini penyebabnya, Kiai? Kenapa kemudian haji di zaman-zaman pra kemerdekaan itu sangat ditakuti sama Belanda? Karena habis haji mereka menjadi pejuang atau mujahid. Tapi sekarang jutaan haji kita setiap tahun, ribuan lah, setiap pulang dari Mekah sana, tidak merubah apa-apa. Indonesia makan dirusak. Karena mereka, menurut kajian saya, selama 30 tahun, saya dakwah kemana-mana. Mereka itu cuma nyari titel doang. Pengen dibilang orang benar, pengen dibilang orang hebat, sesuai dengan panggil 3 kali jiji selesai. Orang dulu pemain loh. Dia nonton, dia belajar bagaimana konsep Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dia harus si jempolan. Dia mesti paham semua ini takwa. Jadi dia pemain. Maaf, apa bedanya penonton, pemain, coach yang Anda lihat waktu bola? Pasti kan? Coach bilang, dia pasti direkam. Pemain sampai tahu, sampai dia kopi cara latihan. Bagaimana latihan fisik, latihan yang lain dia pelajarin. Sehingga dia jadi pemain. Dia bangga jadi pemain RT karena dia lihat bagaimana hebatnya pertandingan orang berkali. Nah, sekarang kita sebagai umat muslim, pernah nggak kita lihat karakter leadership Nabi Ibrahim? Pernah nggak kita lihat leadership Ismail? Pernah nggak sebagian wanita membawakan leadershipnya si Bunda Siti Hajar radhiyallahu anha? Lah, kok kita hanya sebuah simbolis? Konsekuensi kita, agama kita, bagaimana agreement yang kita bangun pada satu saat kita mengatakan Golden Triangle tadi. Leadership. Kul ini solati wa nusuki wa mayahya wa matillahi rabbil alamin. Konsekuen kita nggak ada. Karena selama ini kan orang berhaji itu hanya seperti seolah-olah hanya kegiatan fisik aja gitu. Sa'i, melempar jumroh, tetapi tidak mendalam pemahaman. Ya inilah karena mereka tidak punya mursyid. Si mursyid tidak membimbing. Dari mulai zakat, dari mulai begini korban, nggak dibimbing, orang dilepas. Kalau kami ajarkan tauhid rububiyah, melihat kebesaran Allah dengan alam semesta sebagaimana Ibrahim.
Kemudian Taudi Ulia sifat. Sifat mesti muncul. Karena sifat kita adalah sifat Allah. Basor, Sami, Mutakalim, Rahman, Rahim. Nah, ini diajarkan melalui seorang salik dalam suluk. Suluk itu menuju. Orang haji juga itu suluk. Dia menyediakan semua perpakaian dunia, nggak pakai ihram. Kotor-kotoran lah. Baru pulang dari sono, kalau Anda seorang karyawan, hari ini saya bilang, Anda hari ini saya tugaskan di pemerintahan sebagai seorang ahli dalam bidang ekonomi. Antum saya kirim mission belajar ke sana. Pulang saya minta pertanggungjawabkan ya. Antum naik grade. Anda seorang katakan ahli dalam bidang permesinan, saya kirim Anda ke Jepang sebagai Palukena Astra. Karena kita akan berkompetisi dengan yang lain. Nah, haji dulu hebat, kenapa? Dia bawa misi. Kenapa? Dia lihat kenapa Ibrahim alaihissalam hebat mempertahankan akidah dan akhlak tentang Mekah. Kenapa dikopi, paste oleh Rasulullah SAW, Madinah bisa berdiri sebagai bukti leadership. Nah, pulang, apakah kita cukup jadi penonton, komentator, apa pemain? Padahal yang paling tinggi nilainya itu pemain. Pemain. Kalau saya pemain, saya pakai nomor katakan yang orang paling bagus, saya harus ngerti. Kalau saya pakai nama orang di sini kira-kira gimana? Saya tidak becus. Malu lah. Malu lah. Minimal kalau saya pemain, saya pulang ke RT, saya pemain. Saya jadi pemain RT paling bagus. Saya pemain RW paling bagus. Saya naik ke kelurahan saya naik, minimal saya dikenal. Nah, sekarang kita kembali kita sebagai orang mukmin sudah dikenal. Ramah tamah kita, akhlak kita. Sudah dikenal di masyarakat kita loyal. Sudah dikenal masyarakat kita baik. Kalau tidak, jadi puncak dalam ibadah haji itu sebenarnya karakter atau apa? Karakter akhlak yang akan bawa pulang mencontoh ini. Sudah dijelaskan kan kata Allah. Pada akhirnya manusia melihat contoh uswatun hasanah. Nah, kalau uswatun hasanahnya ditiru, pulang kelihatan. Kenapa Indonesia merdeka? Dia berangkat ke sana paham ideologi. Oh, ideologi pemahaman tentang konsep tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, marifatu sifat, kemudian muraqabah diterapkan di sini. Semua haji harus kembali satu. Dia paham ideologi negeri banyak. Pancasila sebagai undang-undang. Pancasila sebagai ideologinya. Maka tertulislah ketuhanan yang Maha Esa. Dari mana ketuhanan keesaannya ini harus dipahami sampai marifat. Baru dia punya karakter yang kedua. Jadi manusia yang beradab. Adab terhadap negaranya, adab terhadap pemimpinnya, adab terhadap saudaranya, adab terhadap alam semesta, dan adab juga sekelilingnya. Setelah dia beradab, dia bisa menyatukan. Contoh kami bisa, karena kami beradab. Kami satukan semua majlis kami. Saya beradab, baru kita bilang kemanusiaan yang adil beradab ini seperti ini kita persatukan. Kemudian dari hikmah-hikmah ini muncul sila-sila berikutnya. Hikmat kebijaksanaan. Kebijaksanaannya apa tadi? Lu nggak mampu, 10.000. Bijaksana gitu. Bijaksana. Kebijaksanaan. Agar kebijaksanaan ini dimusyawarahin. Untuk apa? Beli kecap. Dari musyawarah inilah timbul mufakat. Hasilnya Pak. Nih, sosial. Adil dengan Sosial bagi masyarakat. Nah, kita bicara hari. Saya mungkin bukan ahli, tapi saya praktekin sudah 35 tahun. Dan saya belum pernah jumpai seperti karena susah menggalang manusia ini. Karena kita harus jadi leadership dulu, contoh dulu. Ya mungkin sekarang, kalau dulu jemaah sedikit, kami yang beli semua. Kami ajarkan mereka begini caranya profesional dalam hal marketingnya. Bagaimana marketing manajemen kita ini bisa mengajak manusia beriman dan bertakwa. Jadi sebenarnya tasawuf itu intelektual. Wah, tasawuf itu intelektual. Mana ada orang tasawuf norak? Nggak ada orang tasawuf susah, nggak ada. Dia udah belajar bagaimana konsep manajemen kok. Dia belajar bagaimana struktur manajemennya. Dia tahu tentang kuliah. Tapi ingat, orang tasawuf itu memang nggak banyak tidur.
dan nggak banyak apa, tapi getol nyari duit. Lihat Anda sekitar sekeliling ini, Iya, iya. berapa ribu pohon mangga, berapa pohon kelapa, dan berapa empangnya, semua jadi duit. Lihat rumputnya jadi duit, Pasir pasir jadi duit, 80% belikan pada masyarakat. Jadi orang tasawuf tuh nggak ada pakai tasbih, uncang-uncang kaki, mikirin sorga, takut neraka, nggak ada. Mikirnya bagaimana ridho Allah bisa terimplementasi sifat-sifat Allah yang maujud. jadi selama sifat tidak maujud tidak akan ada di dunia. Tidak ada. Karena pemahamannya nggak dibangun gitu. Pemahaman yang dibangun adalah sifat Allah yang maujud, karena Allah itu zat, ismu zat, laisa kamitsli syai'un, la tudrikul absar wa huwal tidak pernah tapi sifatnya selalu muncul pada diri kita. Basor, sami, mutakalim, rahman, rahim. Nah, muncul. Terus kenapa saya bilang mesti intelektual orang tasawuf? Orang ngerti kok. Dari 10.000 aja berapa jamaah? 1.000 orang berapa? Ya. Sekarang dapat berapa? Kecap. Udah kalau kecap. Mereka bilang besok, tuh loh kecapmu. Iya ya, saya malu hanya sudah kecap. Kalau ini saya 1 sunset kecap, tahun besok 2 1 sunset kecap. Tuh dia lihat mereka memang bukti. Dari sebuah kecap bisa 1 kambing. Dari mereka keberkahan itu bisa sapi. Tak terbatas. Tapi adil sih semuanya. Adil. Tasawuf berbicara tentang etika, moral, integritas. Nah, selama ini sebenarnya ada semacam itu pengkaburan nilai tasawuf itu, seolah-olah dekil, tidak tasawuf, jumud dan lain-lain gitu. Lah, kita tanya sekarang. Kalau tasawuf dekil, apa yang buat sadakoh? Apa yang dibiayain umat? Lihat para wali songo, nggak ada yang susah. Lihat para sahabat, nggak ada yang susah. Sekali susah, energik, ilmunya oke. Saya banyak belajar, saya riset ilmu ini. Akhirnya saya seorang karyawan. Saya berpikir, loh, saya karyawan, saya ngerti accounting, saya ngerti marketing, saya ngerti legal, saya ngerti public relation. Kenapa saya nggak cari? Saya cari di Al-Fatihah ketemu kok. Oh, ini rupanya tiap hari saya sholat. Oh, di Mekah pantesan saya sholat. Oh, pantesan saya tidak bisa nangis karena saya nggak paham. Itulah pengungkapan kata-kata Allah, alhamdulillahirabbil alamin, tauhid rububiyah. Nah, haji kalau nggak ngerti tauhid rububiyah, tauhid uluhiyahnya sudah Pak dipraktekkan oleh beliau-beliau. Pulang, jadilah negeri ini hebat. Siapa dulu haji yang nggak boleh seganin orang? 1, dermawan, solidaritas, punya tanggung jawab moral, etika demi negeri bangsa ini. Dia korbankan jiwa dan raganya. Dia para ulama, nggak pernah meminta, memberikan sumbangsi pada pemerintah. Nggak saya sekarang kebalikan. Itu problem kita sebenarnya. Ya kalau kami usaha, pemerintah menyumbang, masih ada yang nggak mampu sumbang mereka. Kami sumbang pikiran, kami sumbang satu hari berapa di sini, memberikan pendidikan, penjelasan tentang konsep ideologi negeri bangsa ini. Tentang pentingnya kita mencintai negeri sebagaimana Ibrahim mencintai negeri baladahnya. Bagaimana Rasul tentang konsep Madinah. Kami tiru proyek ini. Sehingga kami rasakan 35 tahun sudah. Dan kami tidak perlu publikasi. Kami tidak perlu terekspos. Buat apa? Tapi kalau menurut saya sih memang ini publik harus tahu. Ya kalau publik harus tahu, kami punya wadah. Oh iya, baik. Tanah kami 20 hektar. Di sini fasilitas lengkap, masjid, kamar mandi excellent semua di sini. Semua bintang 5. Tata rapi sini semua dengan keindahan. Ayo kita belajar bersama. Saling input, tapi tidak harus berdebat. Saya paling nggak mau berdebat. Tapi kalau ingin tahu silakan datang. Kalau ingin tahu silakan datang. Ayo kita bicara dari hati ke hati. Tapi satu syarat, Anda di sini harus betul-betul mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Baik. Terima kasih banyak. Ya, konsekuensi Anda kalau mau main saya nggak terima. Apalagi Anda di sini sudah bawa-bawa keturunan. Kami nggak butuh. Kami bicara juriat, kami nggak butuh. Kami bicara orang kaya, kami nggak butuh. Karena kami Tuhan, Allah Maha Kaya. Saya butuhkan, yuk jaga negeri bangsa ini dari akidah dan akhlak. Jaga ideologi kita di tengah-tengah negara sedang seperti ini. Kita bersatu, jangan saling memfitnah. Saling koreksi diri, apalagi Anda yang sudah haji.
Malu Haji Anda kok begini. Nah, inilah konsep tasawuf, belajar dari etika dan moral sehingga kita punya integritas. Indonesia disegani. Lihat tokoh-tokoh dunia, siapa yang nggak kenal para ulamanya. Terus kita menjadi penonton hari ini, jadi penonton Wali Songo gitu. Terus kita menjadi penonton Sultan Hasanuddin, cicing wae kumaha. Terus saya menonton bagi orang-orang yang katakan orang Jakarta punya tarekat yang namanya Sesamania. Tapi saya bilang, kalau Anda mampu, Anda bisa, kenapa saya enggak? Kalau Anda 1000, minimal saya 10. Kalau Anda 1.000.000, saya 1000. Nah, konsep tasawuf itulah konsep moral, etika, dan belajar leadership. Baik, Pak Kiai. Terima kasih banyak Oke. penjelasannya. Dan sahabat Asamawat, itulah kira-kira penjelasan kita tentang momen Idul Adha 1446 Hijriah ini. Nanti kita perbincangan yang berikutnya bersama kita di dalam channel Asamawat Al-Mulki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.